Langkai. Yo guys, gimana kabarnya nih? Kembali lagi dengan Sintong, ketua sekte gabut penikmat film spoiler. Dimanapun kalian berada kaum gabut yang tersebar seantero dunia, moga-moga sehat selalu. Oke, sebentar lagi gue akan membahas film yang berjudul Kingdom 2019. Film yang menggambarkan kehidupan calon seorang jenderal yang bernama Lee Sin. Namun ia sejak kecil harus hidup sebagai seorang budak. Gimana? Pasti nggak pada penasaran kan? Yaudah, anteng-anteng, selanjarin kaki, siapin makanan kalian, dan mari ton. Awal cerita dimulai pada tahun 255 sebelum Masehi di negara Cina bagian barat. Hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Lee Sin. Saat itu Sin rencananya akan dibawa ke sebuah desa dan ingin dijual sebagai budak. Dalam perjalanan, ia terpukau ketika melihat pasukan berkuda yang dipimpin oleh seorang jenderal langit agung. Dan sesampainya di sebuah desa kecil, Sin dipertemukan dengan budak lainnya yang bernama Piao. Sejak saat itu, Sin dan Piao mulai berkawan kental. Mereka sangat ingin lepas dari statusnya sebagai budak dan bermimpi sebagai jenderal yang hebat di masa depan. Karena hal itulah, kedua sejoli ini pun mulai berlatih pedang bersama-sama hingga mereka pun tumbuh dewasa. Sesaat kemudian, seorang menteri kerajaan Qin yang bernama Chang Wenjun atau biasa dipanggil Acang ini sengaja melongok atau melihat mereka ketika sedang berlatih. Tak disangka Menteri Acang tertarik dengan kemampuan Piao, sehingga ia pun merekrut untuk bekerja di istana. Qin yang ditinggalkan tidak pernah merasa putus asa dan putus semangat. Pergian Piao justru membuatnya berlatih jauh lebih keras agar nantinya ia juga bisa direkrut oleh Menteri Kerajaan. Dan beberapa hari kemudian, Sin dikejutkan dengan kedatangan Piao yang saat itu sedang terluka sangat parah. Piao mengatakan bahwasannya di istana kerajaan Qin sedang terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh adik sang raja. Terjadi perebutan kekuasaan antara kedua saudara itu, sehingga kini Piao juga menjadi korban. Ia kemudian mengeluarkan sebuah peta dan menyuruh Qin untuk pergi ke titik pertemuan yang telah ditandai sebelumnya. Sin yang saat itu masih kebingungan tidak mengerti dengan semua penjelasan Piao. Yang pasti kini ia harus bergegas pergi sebelum pasukan kerajaan menemukannya. Dengan berat hati, Sin terpaksa meninggalkan jasad Piao dan bertekad akan membalaskan dendam pada siapapun yang melakukan ini pada sahabatnya tersebut. Malam pun tiba, Sin akhirnya sampai di titik pertemuan. Di sana ia sangat terkejut melihat seorang pria yang sangat mirip dengan kawannya Piao. Ia ternyata adalah seorang raja dari kerajaan Qin yang bernama Yingzhang. Belum sempat Sin menanyakan sepatah dua patah apapun, ia dan sang raja ujuk-ujuk diserang oleh seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh adik sang raja Ying. Yang demi melindungi sang raja, Sin mulai mempraktikkan semua ilmu pedang yang selama ini ia pelajari untuk melawan si pembunuh bayaran. Dan duel sengit pun terjadi. Si pembunuh tewas berkat kalian pedang yang dimiliki. Sin pun berhasil membunuh musuh-musuhnya itu karena pemberontakan yang dilakukan oleh adiknya. Untuk saat ini Raja Yin hanya bisa melarikan diri karena ia telah terpisah dari pasukannya, katanya. Nah, sebelum berangkat bersama Sin, mereka pun bertemu dengan seorang gadis berkenal pot racing dari suku gunung yang bernama He Liao Diao.
Ia pun langsung menawarkan untuk menjadi navigator arah bagi mereka dengan imbalan sejumlah uang. Di tengah perjalanan, Raja Ying menjelaskan bahwa sejak awal saat ia ditemukan, ia memang dipersiapkan untuk menggantikan posisi sang raja jika saat kondisi dan situasi berbahaya seperti sekarang. Dikarenakan nampak mereka sangatlah mirip, dan ya jadilah Piao dimanfaatkan untuk melindungi sang raja yang asli. Dan kini, adik Raja Ying yang bernama Cheng Qiao, biasa dipanggil Aceng ini, melakukan pemberontakan dengan menyerang seorang raja yang menguasai kerajaan Qin. Ia kecewa karena kerajaan seperti tidak menghargai nyawa dari Piao. Namun untuk saat ini ia harus menelusuri titik permasalahan terlebih dahulu sebelum nantinya ia melakukan pembalasan. Dan lalu cerita beralih memperlihatkan kondisi di Istana Qin. Aceng selaku pemegang tahta mendapatkan kabar bahwa pembunuh bayaran yang dikirimnya ditemukan tewas. Ia pun kecewa karena mengetahui kenyataan bahwa Raja Ying masih hidup di luar sana. Apalagi Menteri Acang selaku orang kepercayaan Raja Ying juga belum ditemukan sampai saat ini. Sesaat kemudian Jenderal Langit Agung yang bernama Jenderal Wang Qi datang menghadap. Di sana, ia membawakan kepala Chang Wenjun dan meminta imbalan berupa wilayah kekuasaan. Aceng pun langsung menyetujui permintaan tersebut. Yang terpenting baginya saat ini adalah menyingkirkan semua orang-orang kepercayaan Raja Ying, agar nantinya ia lebih mudah menyingkirkannya. Singkat cerita, Raja Ying, Xin, dan Diao akhirnya tiba di wilayah kekuasaan orang-orang gunung. Saat mereka mulai melewati ruyuk bambu, ketiganya sekonyong-konyong kembali diserang oleh seorang pembunuh bayaran dan... Meskipun sempat merasa kewalahan, namun pada akhirnya jagoan kita berhasil mengalahkan pembunuh tersebut. Walaupun ia juga terkena salah satu anak panah beracun yang membuatnya pingsan saat itu juga. Beberapa hari kemudian, Xin akhirnya sadar dan setelah sedikit mendapatkan perawatan dari Diao, Raja Ying membawanya bersembunyi di dalam sebuah kuil kuno kerajaan Qin yang sudah lama tidak terpakai. Raja Ying kemudian menceritakan pada Xin bahwa ia dan Aceng sebenarnya memiliki ibu yang berbeda. Ibu Raja Ying merupakan seorang penari, dan membuat Aceng menganggap bahwa Raja Ying tidak pantas mendapatkan tahta karena statusnya yang hanyalah setengah bangsawan. Hal inilah yang akhirnya memicu terjadinya pemberontakan hingga terjadinya perang saudara seperti saat ini. Dan tak lama kemudian pasukan Raja Ying yang dipimpin oleh Acang yang dulu merekrut Piao akhirnya tiba di tempat persembunyian tersebut. Dan lalu Acang terkejut melihat Raja Ying masih hidup dan bertanya, lalu kepala siapa yang dibawa oleh Jenderal Wang Qi itu? Dapat dipastikan Jenderal Wang Qi sengaja memanfaatkan situasi dalam istana untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan ya, meskipun ia harus berbohong kepada Acang, kini pasukan Raja Ying yang masih tersisa bersedia mengawal sang raja untuk merebut tahtanya kembali. Namun di istana kerajaan terlihat Raja Aceng telah mengumpulkan sekitar 80.000 tentara untuk membunuh Raja Ying dan pasukannya serta melengsarkan sekutu Lu Bui yang selama ini berpihak kepada Raja Ying kembali ke Raja Ying dan para pasukannya. Di sana mereka pun mulai mengatur strategi agar mereka bisa masuk ke dalam istana. Sekutu Lu Bui yang mereka harapkan tak bisa membantu mereka karena sejatinya ia pun mengincar tahta tersebut. Setelah diskusi yang cukup panjang, mereka pun mencoba meminta bantuan dari suku gunung, mantan sekutu keluarga kerajaan Qin yang telah berkhianat berabad-abad lalu. Dan setelah perjalanan panjang, Raja Ying dan pasukannya pun sampai di wilayah orang-orang gunung. Di sana mereka pun ditangkap dan dibawa ke hadapan kepala suku yang bernama Yang Duan Hiao, biasa dipanggil Yuni. Di sana Komandan Yuni memerintahkan salah satu pasukannya untuk memenggal kepala Xin. Namun, Xin melawan dengan kemampuan pedangnya yang ia miliki. Xin berusaha menjelaskan pada Jenderal Yuni bahwa meskipun kedua wilayah ini adalah mantan sekutu, setidaknya mereka masih memiliki tujuan yang sama katanya. Dan apabila mereka benar-benar ingin menghormati para leluhur yang telah berkorban darah serta nyawa mereka, maka setidaknya mereka harus menuntaskan tujuan dan harapan para leluhur. Perkataan Xin membuat kepala suku Yuni merasa terkesan. Jadi ia pun membuka topengnya dan seketika Xin pun melongo. Namun Yuni setuju untuk bersekutu dengan Raja Ying.
Keesokan pagi pun nongol. Raja Ying dan tentara akhirnya tiba di depan istana kerajaan dengan ikut menyamar menjadi bagian dari suku gunung. Raja Aceng datang ke sana untuk menawarkan aliansi pada Acang dalam menghadapi Lu Bui. Mendengar permintaan itu, sebagai penasehat Yang Jiao hanya mengizinkan 50 orang saja untuk masuk ke dalam istana. Setelah Raja Ying dan pasukannya berhasil masuk ke istana, mereka pun memulai serangan dan membagi tugas sesuai rencana. Xin dan Diao dan beberapa pasukan dikirim melewati lorong bawah tanah. Dan Raja Ying serta Jenderal Yuni beserta pasukan lainnya kemudian dihadang oleh pasukan kerajaan dan tiba-tiba begitu pula dengan pasukan Xin yang juga dihadang oleh Jenderal Zoci dan makhluk besar semacam golem yang namanya adalah Langkai. Dan jual beli serangan pun terjadi. Dan ya, dengan kerjasama yang apik, Xin dan yang lainnya pun berhasil mengalahkan Langkai dengan beberapa pasukan kerajaan. Pertarungan sengit pun juga terjadi di luar. Kedua raja sama-sama memperjuangkan kehormatan mereka dengan membunuh begitu banyak pasukan dari keduanya. Sesaat kemudian, Xin dan yang lainnya akhirnya tiba di dalam istana. Di sana, Aceng mengirim Jenderal Zoci untuk menghadapi mereka. Alhasil perduelan antara Zoci dan Xin pun tak bisa dihindarkan lagi dan perduelan pun terjadi. Meskipun di awal pertarungan Xin dipandang sebelah mata karena dianggap tidak mungkin bisa mengalahkan seorang jenderal perang, namun inilah yang terjadi. Namun ingatan tentang Piao, dendam, tekad, dan keyakinan serta mimpinya berhasil memakitkan jiwa brutal Xin sehingga ia pun berhasil menewaskan Jenderal Zoci. Melihat situasi itu, sang ajudan mencoba menyelamatkan Aceng, namun matanya dipanah oleh Diao. Ajudan lantas membalas serangan itu, namun dirinya berhasil dibunuh oleh pasukan gunung. Untungnya, dia tidak terluka sama sekali karena baju besi yang ia pakai. Di luar, Aceng berhadapan dengan Raja Ying. Di sana, Raja Ying bisa dengan mudah mengalahkan Aceng. Setelah kemenangannya, Raja Ying kembali dihadapkan dengan beberapa pasukan yang masih mendukung Aceng, hingga akhirnya Jenderal Waqi datang untuk menemui Raja Ying. Di sana, Jenderal Waqi bertanya pada Raja Ying apa yang akan ia lakukan sebagai seorang raja. Ying pun menjawab bahwa ia berencana menjadi raja pertama yang akan menyatukan negeri Cina, dan ia pun bersumpah akan menggunakan kekuasaannya untuk memastikan kedamaian di masa depan. Jenderal Waqi pun merasa sangat puas mendengar jawaban sang Raja Ying. Ia pun memutuskan untuk kembali bersekutu dengan Raja Ying dan memerintahkan pasukan Aceng untuk mundur. Namun saat para pasukan tidak mendengar perintahnya, Jenderal Waqi pun menunjukkan sedikit jurusnya untuk menghadapi mereka semua. Hingga akhirnya peperangan itu pun diakhiri dengan kematian sang jenderal yang dibunuh oleh Xin. Momen itu pun dimanfaatkan oleh Xin untuk menyampaikan impiannya yang ingin menjadi seorang jenderal langit agung di masa depan. Wangqi yang mendengar hal itu langsung nyengir dan mengatakan bahwa ia akan menunggu Xin di medan peperangan yang sebenarnya nanti. Dengan kemenangan itulah Raja Ying berhasil merebut tahtanya kembali dan mulai menata kerajaan untuk tujuan selanjutnya. Dan film pun tamat. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with
sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start